Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, dan pakar hukum Universitas Bandung, Profesor Nandang Sambas. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Titin, Prof. Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya ke Valeri. Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh ini bagaimana progres kesiapan berkas-berkas untuk pengajuan peninjauan kembali ini? Sebetulnya kalau persiapan berkas kan saya ada beberapa dokumen yang memang belum sempat saya buka karena kan waktu saya banding kemudian saya kasasi gitu, kondisinya kan waktu itu memang berbeda sekali dengan sekarang. Artinya sekarang ini perhatiannya luar biasa. Dulu kan kesalahan kecil saja yang dilakukan oleh pengacara itu jadi persoalan besar. Sementara dalam tuntutan ada perbedaan dari dakwaan, kemudian tuntutan, keputusan, kemudian ada ketidaksesuaian bukti yang menyebabkan perkara ini terus berlanjut dan akhirnya memvonis 7 orang seumur hidup. Yang saya melihat ada kejanggalan luar biasa justru tidak terupdate, tidak dianggap sebagai itu ada kekeliruan. Tetapi apabila pengacara yang melakukan kekeliruan saja sudah dianggap hal yang luar biasa. Itu sebenarnya yang terjadi di sidang Saka Tatal dulu. Jadi kalau berkas untuk PK, kenapa saya baru sekarang berpikir PK? Sebetulnya memang karena sekarang dukungannya sudah luar biasa. Dulu saya seperti terkebiri, jangankan untuk melakukan PK. Saya bertahan pada pendapat, saya punya keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah saja sudah sangat sulit. Bu Titin, selain salinan kasasi, apa saja berkas yang akan disiapkan untuk pengajuan PK nanti? Sebetulnya dari ketidaksesuaian keterangan-keterangan saksi juga banyak ya Mbak. Jadi saksi yang dulu begitu yakin menyatakan perbuatan itu ada, pada sekarang kan banyak yang mencabut. Saya hanya berkonsentrasi pada keterangan Aib. Karena dari Aib lah semua peristiwa ini terjadi. Keterangan Aib lah yang membuat 7 orang ini tertangkap di tempat yang sama. Logikanya gini, apabila betul terjadi membunuh, kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti yang diuraikan dalam tuntutan, kok mereka pulang kerja masih nyantai-nyantai, ngumpul di tempat itu, tempat yang biasa mereka nongkrong gitu. Informasi dari Dede dan Aib lah yang menyebabkan 7 orang itu ditangkap tanpa surat penangkapan. Nah itu juga kan dulu tidak pernah dihadirkan namanya Dede dan Aib, sekarang dia muncul. Itu mungkin salah satu bukti yang novum yang luar biasa bagi kami dengan kehadiran Aib atau Dede. Saya ke Prof. Nandang. Prof, dengan bukti-bukti tadi seperti keterangan saksi yang berubah-ubah begitu dan juga salinan kasasi yang disiapkan untuk pengajuan PK, ini cukup kuatkah untuk pihak Saka Tatal? Ya, sebetulnya merujuk ke KUHP memang sudah diatur sedemikian rupa dengan tegas di pasal 263. Memang salah satu upaya untuk melakukan upaya hukum ketika perkara itu sudah inkrah ya PK ya, peninjauan kembali ini termasuk upaya hukum yang luar biasa. Dan ada 3 syarat untuk bisa mengajukan PK ini. Salah satunya tadi mungkin ada ada novum ya, temuan baru, ada hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai dasar, dan kalau ditemukan pada saat itu menjadi tersangka sebetulnya harusnya bebas ya. Bisa juga karena ada kekeliruan atau ketidakkonsistenan antara putusan yang satu dengan yang lain, atau mungkin ditemukan ada kekeliruan hakim yang sangat besar terkait dengan putusan itu. Dan itu memang satu-satunya jalan yang untuk melakukan upaya-upaya hukum ya PK tadi, yang itu harus dilakukan memang. Prof. Nandang, ini kan Saka Tatal sudah menjalani hukuman 8 tahun. Apa nantinya mungkin poin-poin putusan yang bisa didapat dari hasil PK ini? Seperti apa nanti kesimpulannya? Yang pertama, kalau memang itu bisa diterima dan terbukti bahwa memang dulu itu terjadi peradilan sesat ya, yang tanda kutip karena ada paksaan, bahkan ditemukan juga nanti ada saksi-saksi yang bisa mendukung kekuatan apa yang disampaikan oleh Pak advokatnya ini. Tentunya yang pertama harus direhabilitasi dengan baiknya. Yang kedua juga harus diberikan ganti rugi. Walaupun kalau menurut undang-undang tentang perlindungan saksi korban memang harus mengajukan upaya gugatan lah ya, gugatan untuk ganti rugi. Tapi itu satu.
satu proses yang memang harus ditempuh dulu seperti itu. Paling tidak rehabilitasi nama Saka ini memang harus betul diberikan ketika nanti bahwa ketika diperiksa di dalam proses PK itu diakui dan memang ada kekeliruan pada saat itu. Oke. Itu memang satu hal yang harus. Ya. Oke, saya ke Bu Titin. Tadi Prof Nandang sebutkan ada beberapa kemungkinan hasil yang didapat dari peninjauan kembali ini, rehabilitasi dan juga ganti rugi. Apa yang Anda harapkan dan dari tim kuasa hukum yang diharapkan atas peninjauan kembali ini? Saya komunikasi dengan keluarga Saka sebetulnya, Mbak. Mereka tuh orang sederhana, mereka nggak aneh-aneh. Kalau misalnya di luaran ada tuntutan sekian, mereka nggak berpikir begitu. Artinya Saka yang merasa tidak melakukan perbuatan itu, kemudian sampai vonis 8 tahun. Untuk sekarang, untuk bekerja saja susah. Untuk bekerja jadi kuli bangunan aja susah. Karena tuduhan dia sebagai narapidana, orang yang pernah membunuh orang lain. Saka tidak bisa bekerja di tempat-tempat yang secara terbuka mengenal dia dan tahu masa lalu dia. Untuk menjadi kuli bangunan saja, Saka kalau tidak diajak keluarganya itu nggak bisa. Ketidaknyamanan itulah yang mungkin dirasakan keluarga, pada akhirnya harus memperjuangkan ini, harus menyatakan kebenarannya. Tidak ada pikiran misalnya tuntutan sekian, kelihatannya enggak, Mbak. Mereka orang sederhana, dan saya juga tidak menyatakan itu. Kalaupun ini kamu berhasil, dulu waktu putusan Saka itu saya bilang, ya Allah, ini anak takdirnya seperti ini. Saya sudah coba lakukan banyak hal, walaupun mungkin dianggap tidak profesional lah dan inilah, karena mereka nggak tahu apa sih yang terjadi di dalam. Saya yang merasakan betul, dan keluarganya yang waktu hadir di persidangan, hadir di dalam sidang anak, dan saya pernah laporkan ini ke Komisi Yudisial. Saya yang merasakan betul dan keluarganya ketika hadir. Cuman waktu itu memang seperti yang saya katakan tadi di beberapa ini, bentengnya terlalu luar biasa. Dulu saya sebetulnya sudah menemukan apa sih yang menjadi kejanggalan, apalagi setelah sidang dewasa digelar. Tapi saya juga nggak berani dulu mengajukan PK, nggak berani. Saya simpan dokumen itu sampai sekarang. Ada perbedaan, kalaupun tadi disebutkan oleh Bapak, kekeliruan hakim. Saya menemukan itu di berkas-berkas yang saya miliki, karena itu terdiri dari 3 berkas. Jadi itu terdiri dari 3 berkas. Split ya Bu ya? Untuk Saka di split memang untuk peradilan, sistem peradilannya peradilan anak. Ya, untuk Saka itu 1 berkas perkara peradilan anak. Kemudian yang 5 orang itu 1 nomor perkara. Yang 2 lagi 1 nomor perkara. Jadi itu 8 orang itu ada 3 nomor perkara. Dan saya paham betul perbedaan setiap dari 3 perkara itu. Dari 3 nomor perkara itu ada perbedaan yang luar biasa. Itu saya juga tidak berani melakukan PK walaupun sudah melihat ada kekeliruan di sana karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Jadi saya waktu itu mungkin saat itu saya hanya menerima takdir Saka karena saya keyakinan tidak akan berhasil saat itu. Tanggapannya mungkin Prof Nandang, di 2016 kasusnya belum terap seperti ini dan di persidangan ada ketidakadilan begitu kalau yang menurut Bu Titin? Ya, sebetulnya kan di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu sudah diatur secara limitatif bagaimana harus diberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Usia 18 tahun itu memang harus diperlakukan secara khusus, secara istimewa, walaupun dia diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau tindak memang mungkin ini ya tadi, kalau saya sejak awal juga ini kasus ini sudah ada satu kekeliruan dan penanganan perkara sejak awalnya. Apalagi ini khusus untuk yang Saka ini memang ini betul-betul harus diungkap yang sebenar-benarnya. Selain tadi juga untuk merehabilitasi, bahkan mungkin ya kemungkinan tadi walaupun keluarga sih sebetulnya tidak menghendaki untuk atau tidak ada rencana untuk menggugat ganti rugi ya. Tetapi itu sudah menjadi kewajiban negara kalau nantinya sebenarnya terbukti bahwa tidak terbukti bersalah, ya tidak ada kekeliruan, memang betul-betul selain rehabilitasi juga harus ada ganti rugi. Tapi yang lebih penting lagi adalah terus diminta forum yang terhadap oknum yang itu menangani. Jadi harus mempelajari. Ini sudah 4 tahun menjalani penderitaan yang sangat luar biasa, apalagi belum tadi diperoleh bahwa sejak proses penanganannya pun
itu dilakukan upaya-upaya torture dan lain-lain, sehingga dengan keterpaksaannya melihat beliau dan beberapa saksi tadi harus terpaksa dalam kondisi seperti itu. Karena bisa dikatakan di Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Pidana Anak itu sejak awal itu betul-betul harus didampingi, dilindungi baik oleh sipol, oleh pengacara anak dan lain-lain. Itu harus dilakukan selama sudah bagaimana memang karena itu harus diberikan istimewa. Karena dalam prinsip tentang perlindungan anak kita memberikan yang terbaik bagi. Oke, Bu Titin mungkin bisa dikonfirmasi kembali pada tahun 2016 lalu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan tim kuasa hukum untuk membela Saka Tatal di proses persidangan? Saya waktu putusannya 8 tahun menyatakan banding, Mbak. Menyatakan banding. Tapi begini, mungkin saya akan cerita sedikit yang ini menjadi beban luar biasa pada saat itu. Persidangan saat itu memang sidang anak tertutup, Mbak. Sidang anak dan cepat, itu kan 1 minggu setiap hari. Kondisi di luar juga sangat luar biasa karena demonya itu demo menuntut untuk hukuman setinggi-tingginya. Jadi kita bersidang di luar banyak yang demo. Saya tidak paham kenapa peristiwa seperti itu juga, mohon maaf, ada polisi di luar, kemudian ada kondisi-kondisi yang kita membuat tertekan. Satu hal, ada satu peristiwa yang saya tidak bisa ungkapkan. Saat itu memang saya harus menghadapinya sendiri. Ketika saya melakukan pembelaan, biasanya kan kalau dalam pembelaan kepada yang terhormat hakim dengan nomor perkara sekian, gitu ya Pak, nomor perkara sekian. Nah itu kondisinya saat itu saya juga tidak tahu miss-nya di mana, jadi saya tidak mencantumkan nomor perkaranya, tapi nomor kuasanya. Yang ternyata oleh hakim dianggap saya tidak melakukan pembelaan. Oke, hanya karena kesalahan kecil begitu ya Bu Titin? Sementara kalau di fakta persidangan, dalam tuntutan kematian korban itu akibat tusukan benda di bagian perut. Tetapi dalam hasil visum kematian itu akibat retakan tulang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian. Itu mungkin kesalahan, saya nggak tahu miss-nya di mana waktu itu, karena waktu itu sidangnya cepat. Kemudian akhirnya saya melakukan banding. Banding. Yang jadi persoalan kemudian, memori banding dan memori kasasi dalam putusan banding itu dianggap saya tidak pernah menyerahkan memori banding dan kontrak. Kasasinya. Padahal ada tanda terimanya. Ada tanda terima pada tanggal 1 November saya sudah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding. Tapi di dalam putusan dianggap tidak pernah menyerahkan. Akhirnya kasasi dan putusannya 8 tahun. Jadi kenapa waktu itu saya tidak PK? Karena ini ada 3 persoalan yang kok bisa begitu. Bu Titin, artinya banyak sekali kejanggalan pada proses persidangan 2016 ya. Saya minta tanggapannya ke Prof. Nandang. Melihat banyaknya kejanggalan ini, seberapa besar kans Saka Tatal bisa memenangkan peninjauan kembali tahun ini? Ya, dengan fakta-fakta tadi yang disampaikan, juga nanti didukung dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti yang konkret, saya kira ini harus betul-betul berhasil PK ini. Ya, karena apa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang tadi sebetulnya Ibu Titin ini sudah mendampingi sejak awal, ini sudah nampak ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah tadi memang pernyataan-pernyataan itu juga harus didukung dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti konkret, termasuk juga mungkin saksi-saksi yang nanti juga betul-betul bisa menguatkan, karena itu juga yang nanti akan jadi pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan terkait dengan PK yang diajukan tadi. Ada kans yang cukup besar untuk Saka Tatal bisa mendapatkan keadilan dan memenangkan di jalur peninjauan kembali ini. Terima kasih banyak Bu Titin, Prof. Nandang telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.